Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selagista dengan NIM 411220-110. Saya dari program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kerja tugas besar 2 saya. Dari mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan dan dosen pengampu Ibu Lili Holida STMT yang saya hormati. Langsung saja, pada tugas besar 2 ini ada pembahasan yang akan dipaparkan, yaitu yang pertama mengenai manajemen klaim proyek, yang kedua arbitrase, yang ketiga etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Lalu langsung saja di sini ada klaim konstruksi. Nah, apa itu klaim? Jadi, klaim konstruksi merupakan klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan subpenyedia jasa, atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasa mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Di sini ada sebab terjadinya klaim. Beberapa sebab utama terjadinya klaim menurut Prof. Hazi Priyatna Abdurrashid dari bukunya yang berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa halaman 214 sampai 215, yaitu ada informasi desain yang tidak tepat, informasi desain yang tidak sempurna, investigasi lokasi yang tidak sempurna, reaksi klien yang lambat, komunikasi yang buruk, sasaran waktu yang tidak realistis, dan lain sebagainya. Oke. Di sini ada unsur-unsur klaim, di antaranya tambahan upah material, peralatan, pengawasan administrasi, overhead, dan waktu, pengulangan pekerjaan, bongkar pasang, penurunan prestasi kerja, pengaruh iklim, demobilisasi, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini ada project triangle yang biasa sering dibahas di manajemen konstruksi, di mana ada time, quality, and cost. Oke, next. Kira-kira apa sih yang diklaim biasanya mengenai tadi yang disebutkan, yaitu waktu, biaya, dan other compensation atau kompensasi lainnya. Nah, di sini ada kategori klaim. Kategori klaim itu ada 3, dari pengguna jasa terhadap penyedia jasa, dari penyedia jasa terhadap pengguna jasa, lalu dari sub penyedia jasa atau pemasok bahan terhadap penyedia jasa utama. Nah, di sini ada delay atau keterlambatan. Istilah delay atau keterlambatan digunakan ketika kita ingin mengekspresikan bahwa pekerjaan yang dilakukan tidaklah berprogres sesuai dengan yang diharapkan. Dan sebagai akibat waktu penyelesaian proyek mungkin tidak dapat dicapai sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Delay dalam dunia konstruksi merupakan masalah yang kompleks. Nah, di sini ada biaya akibat delay. Delay claims. Nah, menurut Robert de Gilbert, dari bukunya Managing Construction Contract halaman 209 sampai 210, di sini ada klaim keterlambatan biasanya selalu berupa permintaan perpanjangan waktu dan tambahan biaya. Nah, di sini ada beberapa item biaya yang meningkat akibat perpanjangan waktu atau time sensitive cost sebagai berikut. Ada bunga, asuransi, biaya overhead, biaya utilitas, biaya sewa, biaya pemeliharaan peralatan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada faktor pendukung klaim. Faktor pendukung klaim itu analisis keuangan, ada latar ke belakang kejadian, perjanjian kontrak, data pendukung. Nah, lalu ada faktor penyebab kegagalan klaim, yaitu tidak lengkapnya data, tidak mengajukan pemberitahuan yang disertai durasi terjadinya peristiwa, tidak merinci biaya dan waktu yang diklaim, permohonan pengajuan klaim terlambat, tidak mengikuti prosedur sesuai dalam kontrak, tidak diperkenankan dalam kontrak, kurang akuratnya rekaman data yang dibutuhkan, klaim tidak mempunyai dasar yang kuat, dan lain sebagainya. Oke, di
Sini ada penutup materi klaim. Jadi cara terbaik untuk mengajukan proposal klaim adalah dengan memberikan data seakurat mungkin, dilengkapi dengan rujukan-rujukan risalah dan kontrak. Lalu ada cara terbaik juga untuk menyelesaikan sengketa klaim adalah dengan bernegosiasi yang didasari dengan prinsip equitable risk sharing dan fair economic price adjustment. Nah, di sini ada klaim merupakan hal yang kompleks dan memakan waktu dan prosesnya itu lama. Yang paling baik adalah menghindari munculnya klaim. Nah, lalu di sini ada materi yang kedua yaitu arbitrase. Apa yang dimaksud dengan arbitrase? Nah, arbitrase ini cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, ini menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 30 tahun 1999. Lalu ada juga menurut pasal 1 butir 10 Undang-Undang 30 tahun 1999, yaitu arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Nah, di sini ada bagan penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa itu ada dua, yaitu adjudikasi dan non-adjudikasi. Di sini ada litigasi dan non-litigasi. Litigasi itu ada pengadilan, non-litigasi itu ada negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Oke. Di sini ada proses adjudikasi. Di mana proses adjudikasi itu fokusnya hak legal dan kejadian yang mendahului sebelumnya. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara litigasi dan non-litigasi. Pada litigasi, berdasarkan sistem yang sudah baku, sedangkan non-litigasi berdasarkan konsensus. Lalu di litigasi menerapkan hukum secara ketat, sedangkan di non-litigasi cenderung menggunakan pertimbangan rasa keadilan dan kepatuhan. Pada litigasi, bentuknya terbuka diketahui oleh publik, sedangkan non-litigasi itu rahasia. Lalu pada litigasi, kemungkinan banding mengandung resiko proses yang memakan waktu lama, sedangkan di non-litigasi, putusan tergantung metode yang dipilih. Dapat final, yaitu arbitrase, dan dapat juga tidak. Nah, pada litigasi ini bentuknya formal dan non-litigasi itu fleksibel. Oke. Di sini ada pros non-adjudikasi, yaitu mediasi dan konsiliasi, di mana penentuan akhir kesepakatannya itu mediator tidak berwenang membuat keputusan, dan di prosedurnya itu para pihak berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai konsensus. Nah, fokusnya ini dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak. Dan APS atau ADR. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, negosiasi yaitu para pihak secara langsung, mediasi dengan melibatkan seseorang atau lebih mediator atau penasehat ahli, mediasi melalui lembaga mediasi, dan arbitrase melalui lembaga arbitrase atau ad hoc. Nah, di sini ada proses arbitrase, yaitu pada tahap 1 itu prasidang, tahap 2 persidangan, dan tahap 3 pasca persidangan. Dapat dilihat di tahap 1 itu ada transparansi, biaya majelis, dan waktu, fleksibilitas prosedur. Di tahap 2 itu persidangan, confidentiality, waktu, frekuensi limit, suasana, dan di tahap ketiga itu dokumen pelengkap, waktu, dan eksekusi. Nah, di sini keunggulan arbitrase. Nah, arbitrase itu keuntungannya kerahasiaan, fleksibilitas dalam prosedur, hak pemilihan atau penunjukan arbiter berada di tangan para pihak, dan lain sebagainya.
Nah, di sini juga ada keterbatasan arbitrise, yaitu adanya perjanjian klausula. Arbitrise merupakan keharusan, tidak mengenal jurisprudensi, itikat baik para pihak menentukan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrise. Di negara-negara tertentu, penggunaan arbitrise masih dibatasi. Lalu selanjutnya ada materi ketiga yaitu etika dan kompetensi engineering serta profesionalisme. Etika dalam teknik. Etika teknik mengacu pada seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku para engineer dalam menjalankan tugas profesional mereka. Kode etik ini menekankan pentingnya keselamatan dan kesehatan publik, di mana engineer harus selalu mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini mencakup penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Lalu di sini ada kompetensi. Seorang engineer hanya boleh memberikan layanan dalam bidang keahlian mereka. Misalnya, seorang engineer listrik tidak boleh menangani proyek teknik sipil jika tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan. Lalu ada kejujuran dan integritas, di mana semua pernyataan publik harus disampaikan dengan jujur, objektif. Engineering diharapkan untuk menjaga reputasi profesional berdasarkan merit dan layanan yang diberikan. Nah, kode etik yang diakui secara internasional seperti National Society of Professional Engineers atau NSPA dan American Society of Civil Engineering atau ASCE menyediakan panduan bagi engineer untuk bertindak sesuai dengan standar etika yang tinggi. Selanjutnya, ada kompetensi engineering. Kompetensi engineering mencakup keterampilan teknis, pengetahuan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan efektif. Nah, ada beberapa aspek penting dari kompetensi ini meliputi keterampilan teknis, di mana menguasai alat dan teknologi terbaru dalam bidang teknik yang relevan. Yang kedua itu ada kemampuan analisis, yaitu seorang engineering mampu menganalisis masalah secara cepat dan tepat serta mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Lalu ada pembaruan pengetahuan, di mana engineering harus terus memperbarui pengetahuan mereka tentang perkembangan terbaru di bidang teknik untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan solusi yang inovatif dan aman. Nah, kompetensi ini tidak hanya mendukung keberhasilan proyek, tetapi juga melindungi keselamatan publik dari potensi risiko yang mungkin timbul akibat kesalahan teknik. Lalu ada profesionalisme. Profesionalisme dalam dunia teknik mencerminkan dedikasi seorang engineer terhadap pekerjaan mereka serta tanggung jawab sosial mereka. Nah, ciri-ciri profesionalisme meliputi memiliki sikap dedikasi yang tinggi, di mana engineer menunjukkan komitmen untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Yang kedua itu memiliki sikap yang mandiri, di mana engineer mampu bekerja secara mandiri namun tetap terbuka terhadap masukan dari rekan-rekan. Yang ketiga itu memiliki sikap etika kerja yang kuat, di mana engineer mematuhi kode etik profesi dan berupaya untuk tidak terlibat dalam praktik-praktik curang atau tidak etis. Nah, profesionalisme juga mencakup kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk klien, kontraktor, dan masyarakat luas, sambil tetap menjaga integritas dan etika profesi. Dan kesimpulan etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme yaitu etika kompetensi dan profesionalisme adalah aspek fundamental yang harus dimiliki setiap engineer. Dengan memahami dan menerapkan ketiga pilar ini, engineer tidak hanya dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Keberhasilan dalam profesi teknik sangat bergantung pada kemampuan untuk memadukan ketiga aspek secara harmonis. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.